kemanusiaan di atas kepentingan pribadi menjadi pegangan bagi seorang dokter di Solo, Jawa Tengah yang melayani pasien dari semua kalangan dan tidak pernah meminta bayaran, bahkan menyumbang biaya pengobatan bagi pasien yang tidak mampu. Simak kisah Dr. Lo Xiaoging dalam Sosok Minggu. Dokter pada umumnya, tidak ada papan nama di tempat praktik Dr. Lo Xiaoging, namanya di kota Solo. Bukan masalah, karena hampir seluruh warga kota Solo mengenal keberadaan Dr. Lo, yang selama puluhan tahun telah jadi andalan kaum tidak berbunyi. Sangat luar biasa, beliau menolong orang-orang yang terutama yang tidak mampu seperti saya. Saya bilang terus terang, saya diberi ini resep semua obat banyak gitu, diberi cap Budi Asi, kemudian kita ngambil ke apotek Budi Asi dengan gratis. Semenjak itu saya kecil ke sini sampai saya punya anak. Saya nggak bayar. Bisa nggak bayar anak? Nggak setiap sini saya nggak bayar. Udah tahu tuh. Dr. Lo telah berusia 79 tahun. Usia tidak menghalanginya untuk terus aktif mengobati pasien. Pagi hari, Dr. Lo bertugas di Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu pukul 4 sore hingga 8 malam, Senin hingga Sabtu, sang dokter melayani pasien di rumahnya. Melayaninya itu benar-benar dengan hati gitu loh. Dia bilang bahwa kalau dokter itu bukan suatu mata pencaharian, karena itu sudah istilahnya pilihan hidup. Lo Xiaoging lulus Universitas Airlangga tahun 1962. Tahun 68, Dr. Lo mulai buka praktik. Sejak awal, sang dokter mengutamakan prinsip kemanusiaan. Dua tokoh mendorong Dr. Lo menempuh jalur sosial. Pertama, Dr. Un, seorang dokter Solo legendaris karena jiwa sosialnya. Kedua, ayah Dr. Lo sendiri. Ya, ada pesan bahwa kalau jadi dokter jangan spesial cari duit lah gitu. Tapi kalau kepingin kaya ya dagang aja gitu. Saya bilang gitu. Itu pesan ayah. Dr. Un itu cara kerjanya juga demikian. Jadi tidak pernah menarik pasien. Pokoknya orang mau bayar silahkan, tidak bayar tidak apa, seperti yang saya ikuti sekarang ini. Sejumlah simpatisan akhirnya menjadi donatur tetap membantu membiayai para pasien melalui tangan Dr. Lo. Baik donatur maupun pasien penerima sumbangan berasal dari berbagai kalangan. Setelah bertahun-tahun bertugas sebagai dokter, tidak mengherankan Dr. Lo mendapat tempat di hati warga Solo. Saat terjadi kerusuhan tahun 98, tiada seorang pun yang menyentuh rumah Dr. Lo yang dijaga warga setempat. Dr. Lo bahkan buka praktik seperti biasa. Dr. Lo dan istri, Maria Gan, tidak dikaruniai anak. Keduanya gemar membaca. Langkah-langkah Dr. Lo mendapat restu penuh dari sang istri. Artinya tidak mau atau tidak mau cari uang dari itu loh ya. Bagi saya itu ya berlebihan. Karena sebelumnya sudah terus terang jujur ya tak buat saya berharap terlalu banyak soal nanti gimana. Tapi kenyataannya itu sampai hidupnya lebih dari cukup. Rupanya bagi Dr. Lo, imbalan tertinggi adalah rasa puas di hati. Kepuasan yang ada. Kepuasan yang ada. Kalau kita bisa menolong, bisa membantu orang sakit, apalagi kita lihat orang sakit keras dari sembuh, wah itu kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan uang ya itu.
Dr. Lo pernah jadi direktur di Rumah Sakit Dr. Un dan Rumah Sakit Kasih Ibu. Sekarang di Rumah Sakit Kasih Ibu, Dr. Lo bertugas sebagai dokter biasa. Diam-diam, sepak terjang Dr. Lo menuai rasa hormat. Rasa sosialnya ya, karena kan di saat sekarang ini kan tidak terlalu banyak lah profil dokter yang seperti itu gitu. Jadi selalu mau membantu terutama untuk orang-orang yang kekurangan. Itu aja yang memang sangat-sangat menonjol dan sangat saya kagumi ya. Tahun 2009, pemerintah Kota Solo memberikan penghargaan bidang kemanusiaan untuk sang dokter. Tidak mempunyai keinginan untuk mengumpulkan harta, dan toh yang namanya harta itu kan mati pun tidak akan dibawa. Dan saya sebagai pribadi F.P. Gadi Rudiatmo pun juga meniru apa yang dilakukan oleh Dr. Lo, biarpun saya baru sebatas kecil, belum ada apa-apanya. Dr. Lo masih punya cita-cita. Lagi-lagi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk para pasiennya. Itu yang ideal, ideal betul tuh nanti asuransi kesehatan yang nasional tuh. Kalian tahu gak sih, kalian bisa membuat lilin darurat dengan menggunakan minyak goreng. Caranya begini nih. Oke, pertama kalian butuh gelas kecil seperti ini. Lalu kalian masukkan pasir atau tanah. Nah, selain itu kalian butuh korek, dan gunanya pasir ini adalah untuk menahan korek seperti ini. Lalu kalian tuang air sampai setinggi pasir. Setelah itu baru kalian tuang minyak. Setelah minyaknya dituang, baru kalian nyalakan korek apinya. Dan ini apinya bisa tahan selama minyaknya masih ada. Science, bro. Prosesnya kayak gitu. Sini bro, ini bro. Rekam nih ya? Rekam nih ya? Sana ya, rekam lah. Kesana ya, Caci di sana. Ada sekilo nih Pak. Ada lah. Padat kali ya Allah. Ini umpan pancing ini kan ikan apa? Piranha apa ya mas? Piranha itu. Yang kena ya dan apa itu deh? Kena apa? Kena cacing? Karena mungkin kena cacing. Jangan sampai lepas bang. Masuk betul ya. Padahal di puskesmas sekarang kan ada kasih obat ganja sakit gigi. Ini lagi berunding ya ini. Kebetulan ketahuan. Alasannya Pak Kakak ya. Si Ijal ini bukannya dibilangnya mas keluarganya. Gimana sampai aduh nggak tahu bilang. Nggak diedukasi. Tek nih. Aku pulang nih besok puas. Dia tinggal taruh bumbu goreng ya. Oh. Ruang terbang ya. Kali ah. Mundur sedikit deh, Tenang lah. Enggak dia nampak luas dia, dia musik. Nampak luas. Kayak akar itu ya. Ipa tegar ya, Ipa tegar. Ipa tegar. Tegar dia pingsan. Nanti yang di kopi itu deh. Ya. Di kamera. Udah difoto itu yang itu? Udah didokumentasikan kasih keluarga. Udah dokumentasi. Kasih keluarga nanti. Bawah tuh Pak. Melarikan diri. Nanti mau melarikan diri. Jangan sampai jatuh.
wis angel. Angel temen tuturamu. Oh, wis angel. Sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Dan ini foto yang terbaru saya di sini. Yang pertama tadi saya awal di sini, Pak. Kalau yang pertama kelihatannya optimis karena masih baru. Nah ini agak melamun karena 2 tahun pensiun masih harus dinilai kayak gini, Pak. Sehingga mohon maaf, mudah-mudahan atas kebijakan Bapak tim penilai. Nggih, monggo. Ya ampun. Kok iso ya, Pak ya? Klaten. Lah kamu gol masjid yang enak, Pak. Kita bakal sortir lagi. Kalau seandainya dapat surat alamatnya well done. Sekarang tinggal di sini. Nah, di sini, Pak. Sendiri aja. Oh iya, kosong. Oh, gitu. Mari, Pak. Minggir. Ada. Tinggal tangan pakai lensa trigger boleh. Lu pakai samping. Pakai samping. Ya udah. Warung rakyat. Ambilnya dari mana? Saya dari sini, nanti Fahri dari sini. Nanti biar background terus lighting dari samping, dia pasang dari samping supaya side lightnya nggak berada di
agak turun. Dia dari sini frontal ya. Kami sudah mengecek Pak Presiden produk Ginos dari UGM dan kemudian kita coba tes, kami akan pesan kurang lebih 100 tapi baru dapat 32. Kalau ini bisa kita terapkan, biayanya cepat, sangat murah, maka testingnya akan sangat bisa cepat. Maka kami merekomendasikan seandainya ini nanti bisa digunakan ke banyak tempat di daerah, maka ini akan bisa membantu kita dalam percepatan untuk melakukan pemetaan seberapa banyak warga kita sebenarnya yang positif. Sop niku putih pojokan Bu. Nggih. Nggih, monggo. Nomor kalih. Nggih, matur nuwun. Nomor kalih. Sop putih. Nggih, monggo. Nggih. Nomor 3. Nomor 3. Monggo. Atas sop nggih. Monggo nggih. Papat. Dalam capcay biru. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nomor gangsal. Sementara itu pemirsa, sebuah resto di Klaten, Jawa Tengah ini menyajikan konsep yang unik dan berbeda dengan restoran lainnya. Ya, yakni menikmati makanan sambil bermain air. Anda penasaran? Inilah liputannya. Sebuah restoran atau resto pada umumnya berada di taman atau di sebuah gedung. Namun di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah resto yang menyajikan konsep yang berbeda dengan resto lainnya. Yakni Resto Kece yang berlokasi di Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, yang berada di satu komplek dengan kawasan wisata Dewangen, menampilkan sebuah resto dengan konsep menikmati makanan sambil bermain air. Para pengunjung atau wisatawan yang datang disuguhkan dengan menu beragam, mulai dari kakap bakar, lele, hingga berbagai cemilan. Uniknya, menu makanan disuguhkan di bawah gazebo kecil, tepat di tengah kolam air dangkal. Selain dengan suasana yang unik dan baru ini, resto ini juga menyajikan sejumlah wisata air, seperti naik kuda, memanah, dan keceh, sambil mencari ikan kecil di sungai. Tak heran dengan pemandangan berlatar belakang kebun jenil dan resto ini menjadi latar belakang bersuah foto. Seneng sih, soalnya kan ini konsepnya kan konsep baru, istilahnya konsep menyatu dengan alam ini Mas. View-nya sama konsepnya ini yang sambil makan sambil keceh gitu. Baru pertama kali ini makan tapi sambil ini keceh. Kebetulan di sekitar pedok itu ada sungai. Kemudian kita konsep menjadi resto keceh. Pengunjungnya luar biasa, tetapi kita tetap mempertahankan
protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Restoran yang memiliki kapasitas pengunjung hingga 300 orang juga tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Resto unik di Klaten, Jawa Tengah mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menikmati menu makanan bersama keluarga berlatar belakang pesawahan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.